Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I'mal ma'allah azza wa jalla hatta yu'tika nuran tastadi'u bihi dunia wa akhirah. Beramallah untuk Tuhanmu sampai Allah memberikan cahaya kepada kamu yang bisa menerangi jalan kamu di dunia dan di akhirat semuanya. Iqbalu ma aqulu lakum, terimalah apa yang aku katakan kepadamu. Wajtahidu, dan bekerja keraslah. Wada'u ata'alluqa bisabiqah, lepaskan ketergantungan kamu dengan apa yang telah lewat. Ya. Fa innahu hausun, itu hanya keserakahan kamu saja, ya, angan-angan saja. Udah, nggak usah tergantung dengan siapapun. Wahattun, dan kerendahan semangat kamu. Wahujjatul kusala, dan itu hanya sebagai alasan orang-orang yang malas saja. Ma'alaina minasabiqati bal nasyaddul awsat. Bal nasyaddul awsat, yang akan kita pakai adalah yang jalan tengah saja. Wa najtahidu, dan kami bekerja dengan sungguh-sungguh. Wa namalu, dan kami bekerja. Wa la naqulu, dan kami tidak mengatakan qala wa qulna, dan mengatakan anu tidak semuanya. Wa lima, dan bagaimana, wa kaifa, dan bagaimana. La tadkhul fi ilmillah, jangan masuk dalam ilmunya Allah azza wa jalla. Jangan masuk ilmunya Allah, artinya jangan sok ngaku tahu, ya. Jadi artinya ilmunya Allah itu cuma ya, ilmunya Allah ya mengerti hakikat yang sebenarnya. Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita mengetahui semua kok. Apapun yang kita ketahui, apapun yang kita pelajari, apa yang kita perhatikan, tidak pernah kita mencapai suatu kebenaran yang mutlak kok. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu melihat sesuatu masalah dari segala sudut-sudut pandang. Yang bisa melihat dari segala sudut pandang itu hanya Allah saja. Kalau ada orang yang bisa, yang memang karena diberi oleh Allah untuk bisa, ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah yang berkehendak. Artinya dikasih orang jenius bisa melihat. Ya, Afrizal saja kan juru taksir dari bank untuk menilai nilai agunan yang kau berikan kepada bank. Ya, sudah barang tentu sudah memang tugasnya begitu. Apa jaminannya? Rumah, ya. Dia masuk lihat dari dalam kayak apa rumahnya. Kalau perlu ya pianya dibuka, lihat usuknya, ringnya sudah lapuk atau masih baru. Temboknya digedor-gedor apa dari walet apa dari temboknya pakai apa, pakai kapur atau pakai semen, lantainya pakai keramik atau pakai bata, di luar lihat dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas, semuanya baru dinilai harganya berapa, kan begitu. Itu juga tetap aja dia tidak akan bisa meliput semua, artinya tetap aja penilaian seseorang itu tidak akan bisa tepat. Gimana salahnya? Oh, NJOP-nya yang salah. Dia tidak melihat ada sudah banyak berulang-ulang revisi tentang NJOP yang berlaku di wilayah itu. Paham nggak? Jadi akhirnya ya itulah apapun. Apalagi kita menilai seseorang, yang keilmuan orang, kepintaran orang, kesolehan orang, yang mana tepat? Nggak ada. Dalam segala hal, apalagi ekonomi, sosial, politik, dan itu selalu berbeda. Itulah sebabnya kita selalu berbeda dalam menilai apapun di dunia ini, ya karena kita punya sudut pandang yang berbeda-beda. Itu persoalannya. Yang penting kan masa tidak gelisah dengan perbedaan pendapat. Yang mengenaskan kan bertengkarnya ini. Sampai bapak sholat sih bertengkar. Urusannya apa? Yang tahiyatnya digoyang-goyang, yang lurus saja, yang ada asyhadu alla ilaha illallah baru ngecepat gitu.
ada yang sedekah, ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang usaha, ada yang tidak. Bertengkar. Padahal mereka bertengkar, tidak ada seorang pun tahu Nabi Muhammad itu sholatnya seperti apa kok. Saya tidak tahu Nabi sholatnya seperti apa kok. Saya nanya, Nabi sedekap enggak? Kata yang sedekap, Nabi sedekap. Kata yang selonjor, Nabi selonjor. Kata yang digoyang-goyang, bilangnya aduh goyang-goyang. Kalau yang nunjuk lempeng, kata Nabi. Ya sekarang begini, Nabi katanya kan sholatnya berjamaah terus, sehari 5 kali. Sahabatnya kan tiap hari katanya kan gitu, berjamaah. Masa tiap hari dilakukan 5 kali di hadapan para sahabatnya? Kok kenapa bab sholat nggak ada hadis yang mutawatir? Hadisnya hadis semua. Ya kenapa? Mana aneh juga kan? So, jangan-jangan sahabatnya malas jamaahnya berapa? Nah, ya kalau mereka rajin kan pasti ada hadis masyhurnya, hadis mutawatirnya kan. Ada kesepakatan sama. Ini nggak beda-beda. Ya ketika merujuk bagi Nabi salat, Nabi bilangnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti kamu melihat aku salat. Ya bagaimana? Ya kita belum pernah lihat kok. Persoalannya. Para sahabat yang hidupnya sezaman dengan Nabi, melihat Nabi membelah bulan nggak percaya kok. Melihat Nabi memukul batu dan keluar airnya nggak percaya juga kok. Nabi meres kambing kurus seekor kambing kurus diperes airnya buat minum orang 200 yang sedang kehausan. Kenyang semuanya warga be atau kape 3 meter. Terus percaya enggak? Enggak juga. Saya enggak pernah melihat kejadian itu, tapi saya percaya kok. Saya tidak pernah melihat Nabi membelah bulan kok. Saya tidak pernah melihat kesaktian Nabi kok. Saya percaya. Dengan analisa saintifik terhadap perilaku Kanjeng Nabi, sudah yakin saya. Nah orang ada yang lihat langsung kesaktian nggak percaya itu gimana? Itu persoalannya. Jadi pada akhirnya kesimpulan saya bahwa ya akhirnya hidayah juga sih, hidayah juga. Yang hafal Quran masih bisa korupsi kok. Kenapa man kadim orang yang buta huruf boro-boro korupsi? Ya. Ketika sedang ngisi baknya majikannya aja dikasih makan, habis makan diterusin ngisi baknya aja sampai penuh. Ngomongnya gini, harus penuh biar nasi yang saya makan menjadi halal. Padahal mangkadim ya kan gitu. Jadi padahalnya begitulah. Jangan la tadkhul fi ilmillah itu. Nahnu nastahidu, kami hanya bekerja keras berusaha. Wa huwa yafalu mayasha, Allah yang mengerjakan, Allah yang melakukan. Qala ta'ala, qala Allah azza wa jalla la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya mengapa Allah melakukan itu dan ini, tapi kalau manusia ya harus ditanya kenapa Anda melakukan ini.